Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa pada hari ke-12 pada tanggal 14 Januari dalam 40 hari doa bersama. Tema kita pada hari ini adalah berkat Tuhan bukanlah bersifat materi saja. Berkat Tuhan bukanlah bersifat materi saja. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman ini. Ya Tuhan, terangi hati kami dengan kebenaran ini. Kiranya kebenaran ini sungguh menjadi bahagian dalam hidup kami dan kami diubahkan olehnya. Kami siap mendengarkan Engkau dan siap melakukan. Dalam nama Yesus, amin. Untuk bahagian ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itulah penuntunnya, dan tema berkat Tuhan bukanlah bersifat materi saja. Pada umumnya, orang beranggapan bahwa berkat dari Tuhan itu identik dengan uang atau kekayaan atau materi yang tampak, terlihat jelas secara kasat mata, sehingga saya terkadang menyimpulkan bahwa keadaan seseorang diberkati Tuhan selalu ditandai dengan melimpahnya harta kekayaan yang dimilikinya, seperti rumah yang berada di kawasan elit, memiliki mobil yang mewah, anak-anak sekolah di luar negeri, atau memiliki pabrik atau usaha yang mapan dan sebagainya. Sebaliknya pula, keadaan orang yang tidak diberkati Tuhan akan ditandai dengan kehidupannya yang serba pas-pasan, tinggal di kos atau rumah kontrakan, atau tidak punya kendaraan. Benarkah demikian? Berkat Tuhan tidak dapat diukur dari sudut materi semata-mata atau apa yang kelihatan. Bagaimanapun kondisi kehidupanku, baik itu kaya, miskin, sehat, sakit, berlimpah, atau dalam kekurangan, seharusnya tidak mempengaruhi kondisi hatiku. Berkat Tuhan bisa datang dalam segala bentuk. Berkat tidak harus berarti materi, tetapi lebih besar daripada sekedar menerima materi. Yang perlu saya lakukan adalah mampu mengucap syukur kepadanya atas apapun yang terjadi. Inilah pengertian yang benar dari hidup yang diberkati oleh Tuhan, meskipun keadaan yang ada sepertinya kelihatan kurang baik di pemandangan manusia. Sesungguhnya wujud nyata dari berkat Tuhan sangat beragam. Walau umumnya orang lebih mudah melihat dan mengukur besarnya berkat Tuhan dari aspek lahiriah saja, yaitu materi. Sedangkan berkat Tuhan yang tidak berupa uang atau kekayaan akhirnya kurang dihargai. Berkat rohani yaitu keselamatan, perlindungan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, umur panjang, dan sebagainya, sebenarnya lebih berharga daripada uang atau kekayaan yang saya miliki. Berkat rohani tidak akan pernah bisa dibeli dengan berapapun jumlah uang atau kekayaan yang ada pada saya. Ditulis oleh hambanya E.R. Hari ini kita akan berdoa bagi pelayanan partner Gereja Kemah Injil Indonesia, yang adalah lembaga misi yang mendirikan Gereja Kemah Injil Indonesia, yaitu The Christian and Missionary Alliance atau CMA. Secara khusus kita mendoakan pengurusan visa yang semakin hari semakin sulit dikeluarkan oleh pemerintah untuk visa rohaniawan. Yang kedua, kita berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia dan Kartidaya yang menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa dan mendistribusikannya. Yang ketiga, kita berdoa untuk misi MAF atau Mission Aviation Fellowship yang melakukan pelayanan penerbangan ke pedalaman
di mana GKI banyak dibantu dalam pelayanan mereka. Mari kita mendoakan. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk partner pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia, yaitu CMA atau The Christian and Missionary Alliance yang mendirikan Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami berdoa secara khusus untuk para hamba-Mu yang sedang mengurus visa dan hari makin hari mengalami kesulitan untuk menerima visa yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi visa rohaniawan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau dari ketinggian-Mu menilik hal ini dan membukakan jalan. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Kami berdoa juga untuk Lembaga Alkitab Indonesia dan Kartidaya yang telah Tuhan pakai untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa dan mendistribusikannya. Berkati lembaga ini dan lindungi ya Tuhan dari segala mara bahaya kecelakaan. Baik gedungnya, baik orangnya, semua perlengkapan yang ada, Tuhan jaga dan lindungi. Dan terus pakai hamba-Mu Tuhan untuk mengerjakan tugas menerjemahkan Alkitab ini ke dalam berbagai bahasa, sehingga mempercepat setiap orang di muka bumi ini menerima Alkitab dalam bahasanya sendiri. Kami berdoa untuk setiap dana yang diperlukan, Tuhan Engkau mengadakannya. Kami berdoa untuk lembaga atau misi dari Mission Aviation Fellowship, lembaga penerbangan yang telah membantu pelayanan penginjilan Gereja Kemah Injil Indonesia di pedalaman-pedalaman. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati lembaga ini secara khusus. Terima kasih Tuhan untuk apa yang mereka sudah kerjakan dan buat dalam ladang pelayanan-Mu. Tuhan terus memakai para hamba-Mu dan para donatur yang membantu lembaga-lembaga ini Tuhan. Baik Lembaga Alkitab Indonesia, baik Mission Aviation Fellowship maupun The Christian and Missionary Alliance, kami serahkan. Balas mereka berlimpah-limpah. Dengarlah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.